Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Madura, akan menjelaskan beberapa mengenai hal-hal yang mengenai tentang COVID, karena ini merupakan tugas dari dosen saya. Langsung masuk pada penjelasan, yaitu COVID. Saya sudah memberikan atau merumuskan beberapa masalah, merumuskan sebuah masalah apa yang perlu kita bahas mengenai COVID. Yang pertama yaitu apa pengertian dan sejarah COVID dalam konteks pengelolaan IT. Yang kedua, apa saja tahapan yang terlibat dalam mengimplementasi COVID dari awal hingga akhir. Bagaimana hasil akhir penerapan COVID dapat memengaruhi pengelolaan IT dalam organisasi ini. Ini yang akan kita bahas pada momen hari ini. Yang pertama yaitu pengertian COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Ini adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi. COVID memberikan panduan untuk mengelola risiko IT serta memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis organisasi. Jadi COVID ini dirancang menjadi kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam pengelolaan dan pengendalian teknologi dan memberikan panduan pengelolaan risiko IT, memastikan bahwa mendukung tujuan bisnis. Kalau seperti itu. Ini pengertian COVID. Lanjut pada sejarah mengenai COVID. Ini sejarah umum atau sejarah simpelnya tentang COVID. COVID pertama kali diperkenalkan oleh Isaka pada tahun 1996. Sejak itu kerangka kerja ini telah mengalami beberapa revisi dan pembaruan untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Versi terbaru COVID yaitu COVID-19 memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif terhadap pengelolaan IT. Jadi sejarah umum tentang COVID ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Isaka pada tahun 1996. Sejak itu kerangka kerjanya mengalami banyak revisi dari tahun ke tahun, sehingga versi paling atas sekarang atau versi paling terbaru yaitu versi 5, yaitu COVID-19 yang diperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dari pengelolaan IT. Jadi pembaruan-pembaruan itu mungkin mengikuti internet secara global atau informasi secara global, mengikuti zaman. Kita akan bahas secara detail atau secara tahun ke tahun, versi ke versi, itu akan kita bahas sejarah tentang COVID. Dari tahun yang pertama yaitu tahun 1996, versi pertama COVID. COVID pertama kali diperkenalkan oleh Isaka. Tujuannya untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor IT dan manajer untuk mengelola pengendalian IT dengan lebih efektif. Versi pertama ini difokuskan pada tujuan kontrol audit serta mengaitkan IT dengan tujuan bisnis. Yaitu versi pertama dikenalkan tujuannya untuk memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi auditor atau manajer pengelolaan pengendalian IT yang lebih efektif, karena versi ini difokuskan pada tujuan kontrol audit dan mengaitkan IT dengan bisnis. Tuh. Yang ini di level selanjutnya atau di pembaruan selanjutnya yaitu tahun 1998 versi 2. Kemudian pada tahun 1998 Isaka merilis COVID yang lebih komprehensif dan mencakup area di luar audit. Jadi
ISAKA itu kemudian memperbarui COVID-nya yang lebih komprehensif dan lebih mencakup area di luar kendali audit. Lanjut pada tahun 2000-an, tentunya pada versi ketiga, memperkenalkan tambahan panduan dan memperluas fokus pada audit pengelolaan IT secara umum dan mengintegrasikan konsep manajemen risiko dan pemenuhan regulasi yang lebih baik. Jadi versi ini tidak terlalu banyak, tetap fokusnya pada audit dan pengelolaan IT secara umum dan mengintegrasikan konsep manajemen risiko dan pemenuhan regulasi yang lebih baik. Lanjut pada COVID versi 4.0, yaitu pada tahun 2005, memperkenalkan kerangka kerja yang lebih baik, struktur dan fokus pada proses IT dan hubungan antar proses. Jadi pada tahun 2005 versi 4.1, COVID memperkenalkan kerangka kerja yang lebih struktur dengan fokus pada proses IT dan hubungan antar proses. Lanjut pada tahun 2007, yakni pada versi 4.1. Jadi pada tahun 2007 menyempurnakan dari versi sebelumnya dengan penekanan pada integrasi dengan praktik terbaik di bidang IT. Jadi tetap diperbarui mengikuti zaman atau mengikuti alur internet secara global. Lanjut pada versi 5, ini versi terbaru tapi tetap rilis pada tahun 2012. Tahun 2012, COVID-5 merupakan lompatan besar dalam evolusi COVID. Versi ini mengintegrasikan terhadap prinsip dan manajemen risiko, manajemen IT dan pemenuhan regulasi. Jadi lompatan besar dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin COVID mempunyai hal besar hingga versi 5 ini mengintegrasikan proses manajemen risiko, manajemen IT dan pemenuhan regulasi itu. Dan lanjut pada versi terbaru atau bukan tetap pada versi 5, versi terbaru, tapi pada tahun yang berbeda, yaitu tahun 2019. Meskipun katanya versi terbaru COVID 2019 diluncurkan pada tahun 18, tapi mungkin akhir jadi tetap berikan tahun 2019. Merupakan kerangka kerja yang lebih umum, komprehensif dan fleksibel. COVID 2019 dapat digunakan oleh semua perusahaan, terlepas dari ukuran atau tujuan jangka pendeknya, juga lebih baik mengatasi perubahan teknologi yang cepat dan dirancang untuk perkembangan dengan pembaruan yang lebih sering. Jadi versi ini bertujuan sudah banyak pembaruan dan lebih komprehensif dan fleksibel dan tujuan jangka pendek dan juga lebih baik untuk mengatasi perubahan teknologi yang lebih cepat dirancang. Itu sejarah tentang COVID dari tahun ke tahun. Sekarang kita akan kenalan pada yang merilis COVID pertama kali, yaitu ISAKA. Apa itu ISAKA? ISAKA adalah sebuah organisasi global yang mengembangkan kerangka kerja COVID. ISAKA menerapkan dan memperkembangkan panduan dan kontrol untuk profesional tata kelola informasi, kontrol dan keamanan dan audit. ISAKA singkatan dari Information System Audit and Control Association. Jadi ISAKA itu adalah sebuah organisasi global yang mengembangkan kerangka kerja COVID untuk menerapkan dan pengembangan panduan kontrol untuk profesional dan tata kelola informasi. Itu tentang ISAKA. Lanjut pada kita sudah tahu pengertian dan sejarah mengenai tentang COVID dari rilis ke rilis atau versi
versi ke versi, tahun ke tahun kita sudah tahu. Dan siapa yang merilis pertama kali atau organisasi apa yang merilis pertama kali, itu ISAKA, Information System Audit and Control. Lalu kita masuk pada rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua yaitu tahapan-tahapan COVID. Kita tahu tahapan-tahapan COVID dari awal hingga akhir. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Jadi tentukan tujuannya, kebutuhannya seperti apa, bisnis seperti apa, bisnisnya akan seperti apa, dan tujuannya seperti apa, tentukan terlebih dahulu untuk tahapan yang pertama. Untuk tahapan yang kedua, penetapan kerangka kerja. Perkembangan kerangka kerja COVID yang relevan. Jadi COVID-nya harus relevan dengan organisasi atau bisnis yang dibutuhkan. COVID seperti apa yang dibutuhkan oleh bisnisnya. Penetapan tujuan IT. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan IT. Tetap COVID itu ada hubungannya dengan IT, berhubungan erat dengan dunia IT. Jadi tidak bisa dipisahkan. Analisis lingkungan IT. Yang keempat yaitu analisis lingkungan IT. Evaluasi risiko dan kondisi IT saat ini. Apa saja yang perlu dievaluasi? Kondisinya seperti apa? IT seperti sekarang. Perlu versi yang mana COVID-nya? Yang mungkin untuk sekarang versi 5 itu banyak digunakan karena memang fitur atau kerangka kerjanya lebih baik dari versi-versi sebelumnya. Yang kerangka tahapan COVID yang kelima yaitu perencanaan atau desain. Rancangan, proses, dan kontrol IT-nya seperti apa? Itu yang perlu dipikirkan kembali. Dan yang keenam yaitu implementasi. Terapkan proses dan kontrol yang direncanakan. Implementasi. Setelah perencanaan desainnya seperti apa, lalu implementasi. Terapkan proses kontrolnya IT-nya seperti apa. Lalu monitoring ini dunia COVID-nya tetap atau IT-nya tetap mengawasi atau memantau kinerja IT-nya seperti apa, tetap memantau dari proses dari awal hingga akhir, tetap monitoring. Lalu evaluasi dan perbaikan. Evaluasi, lihat apa yang kurang dari kinerjanya, tahapan apa yang kurang dari COVID-nya. Ya, tetap itu merupakan tahapan apa yang kurang dari bisnisnya, tahapan apa yang kurang, perbaikan apa yang perlu dari bisnisnya. Itu tahapan COVID. Itu masuk pada rumusan masalah yang kedua. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu hasil akhir penerapan COVID. Ini hasil akhir yang positif. Contoh hasil akhir yang positif dari penerapan COVID. Yang pertama, ketentuan dan strategis keterhubungan strategis dan efektivitas. Keterhubungan strategis IT mendukung tujuan strategis bisnis. Investasi IT berjalan dengan visi organisasi. Jadi IT tetap bertujuan dan mempunyai strategis bisnis. Investasi berjalan dengan visi organisasi yang diharapkan tetap menjadi rangkulan atau yang diinginkan tetap bisa diraih oleh penerapan COVID. Yang kedua, efektivitas atau peningkatan aktivitas dan efisiensi. Proses IT berstandarisasi, penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi lebih mengefisiensi sumber daya. COVID itu hasil akhir penerapan COVID. Contohnya ini, efisiensi sumber daya juga bisa. Lanjut pada
yang kedua, hasil akhir tetap di hasil akhir penerapan COVID. Pengelolaan IT risiko kepuasan pengguna, yaitu yang pengelolaan risiko yang lebih efisien, identifikasi yang dan mitigasi risiko IT yang lebih baik, mengurangi insiden yang merugikan seperti kehilangan data atau seperti apa, itu tidak akan jika hasil akhir penerapan COVID-nya itu positif. Dan kepuasan pengguna